Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Rohma dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Psikologi. Saya akan membahas tentang kecemasan yang dialami oleh masyarakat Indonesia di saat pandemi virus corona ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini biasa disebut oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan sebutan COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini jenis baru dari coronavirus yang menyerang atau menular pada manusia. Sebelumnya hanya menular pada binatang. Virus ini lebih banyak menyerang lansia, tetapi tidak hanya lansia saja, bisa saja menyerang pada bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sedangkan itu, penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Dengan adanya informasi tentang beberapa gejala yang menyerupai virus corona ini, membuat masyarakat Indonesia mengalami kecemasan yang berlebihan pada dirinya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang kecemasan itu sendiri. Apa sih kecemasan? Gangguan kecemasan adalah muncul rasa cemas dan khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali berbagai hal dan kondisi. Dengan kondisi ini, masyarakat Indonesia bisa terganggu aktivitas sehari-hari. Gejala gangguan kecemasan yang bisa dikenali antara lain. Yang pertama, munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. Yang kedua, munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. Yang ketiga, mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. Yang keempat, ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara untuk mengurangi rasa cemas dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Menurut merdeka.com, ada beberapa cara untuk mengurangi rasa cemas dalam menghadapi virus corona ini. Cara yang pertama yaitu menjaga jarak fisik. Dengan menjaga jarak fisik ini masih dapat dilakukan tanpa memutus silaturahmi dengan keluarga, teman, atau tetangga sekitar. Kita masih bisa menjalin silaturahmi dengan mengandalkan alat komunikasi untuk melakukan telepon, berkirim pesan, serta video call. Dalam menjaga jarak ini, kita masih diperbolehkan untuk bertukar sapa, mengobrol dengan tetangga dan orang sekitarnya. Tapi harus menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, serta cium tangan atau pipi, dan selalu menjaga jarak saat berinteraksi. Cara yang kedua yaitu membatasi konsumsi informasi. Apabila mulai merasa cemas dan stres yang berlebihan setelah menonton, melihat, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, sangat dianjurkan untuk mengurangi informasi yang dikonsumsi. Hindari menghabiskan waktu banyak di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Lebih baik batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19, cukup hanya 1-2 jam saja per hari. Selain itu, sebaiknya hindari akun, jenis informasi atau sumber informasi yang tidak benar dan meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. Cara yang ketiga yaitu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan ini akan mengurangi rasa cemas di tengah COVID-19 ini. Utamakan sumber yang memiliki otoritas dalam permasalahan ini agar tidak termakan hoaks atau misinformasi yang menyesatkan. Dengan ini,
kita bisa mengutamakan akses informasi melalui website resmi pemerintah covid19.go.id atau juga website penanganan COVID-19 dari Pemda setempat. Jadi, kita jangan mudah terpengaruh pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chat jika tidak memiliki sumber terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Cara yang keempat yaitu lakukan aktivitas yang menenangkan diri kita. Rasa cemas dan takut itu bisa kapan saja datang, tetapi usahakan kita tidak terlalu terhanyut dalam kondisi ini agar terhindar dari kondisi mental yang buruk. Jika pikiran kita terpenuhi dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan, itu akan berdampak buruk pada penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi, carilah aktivitas yang positif yang bisa membuat kita merasa tenang, seperti memasak, membaca, mendengarkan musik, dan membersihkan tempat tinggal kita atau olahraga ringan. Dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa untuk meminta ketenangan diri. Cara yang kelima yaitu hindari merokok, jangan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Mengatasi rasa cemas dan stres selama pandemi ini, sebaiknya hindari diri kita dari ketiga itu. Sebab hal tersebut bukan menjadi solusi, justru akan memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita. Jika kita sudah merasa tidak sanggup dengan kondisi ini, kita bisa menghubungi tenaga kesehatan atau konselor setempat. Cara yang keenam yaitu fokus berbuat kebaikan dengan cara gotong royong dan saling membantu antar sesama agar masalah dapat segera terselesaikan. Kita bisa melakukan berbagai cara, yaitu kita bisa mengingatkan pemakaian masker pada orang yang sakit maupun orang yang kita temui di ruang publik yang tidak menggunakan masker. Selain itu, kita bisa membantu donasi untuk menyediakan APD untuk tenaga kesehatan, dan kita bisa juga melakukan hal baik dengan berbagi informasi yang baik, benar, dan bermanfaat melalui sosial media yang kita miliki. Sekian video yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.